Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Bagaimana pemerintah menjamin kekhawatiran sejumlah pihak soal transparansi pengelolaan dana, pengawasan super holding BUMN yang mengelola aset senilai lebih dari 14 triliun rupiah? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa dan juru kamera Arif Rahman. Bismillah. Saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Ada pihak yang optimistis, tapi ada juga sejumlah pihak yang meragukan super holding BUMN itu. Lantas bagaimana pemerintah menjamin transparansi pengelolaan dan pengawasan Danantara yang akan mengelola aset lebih dari 14 triliun rupiah? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu. Dalam seremoni ini, Presiden Prabowo didampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Prabowo naik mobil golf bersama dua Presiden RI sebelumnya Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono saat menuju ke lokasi acara. Peluncuran Danantara juga diikuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wapres ke-11 Budiono, dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Danantara akan menjadi salah satu badan pengelola investasi terbesar di dunia yang mengelola aset senilai lebih dari 14.000 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto menyebut Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tapi jadi instrumen pembangunan nasional. Presiden Prabowo bilang wajar jika banyak pihak meragukan sebab inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Presiden mengajak semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan Danantara dan menegaskan Danantara harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara. Rosan dibantu dua Direktur Holding, yakni Pandu Syahrir sebagai Direktur Holding Investasi dan Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria sebagai Direktur Holding Operasional. Rosan memastikan Danantara akan diisi kalangan profesional. Pesan Bapak Presiden memang untuk memastikan bahwa tim yang dipilih adalah benar-benar tim yang harus profesional dan memang kompeten di bidangnya. Oleh sebab itu kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi. Jadi mereka akan menyeleksi untuk pembentukan tim kami di segala level. Kemudian tentunya dengan bersama-sama dengan kami, tapi kita ingin benar-benar tim yang kompeten, yang sesuai dengan bidangnya dan tentunya mempunyai visi yang sama dengan kami untuk kemakmuran Indonesia. Selain direksi, Danantara juga punya Dewan Pengawas. Ketuanya adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Dan wakilnya adalah Mulyaman Hadad yang merupakan Kepala Danantara sebelum Rosan.
Kemudian Sri Mulyani sebagai anggota. Sebagai Dewan Penasihat adalah presiden sebelumnya, yaitu Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Dewan Pembina. Namun kritik soal struktur Danantara datang dari pengamat ekonomi, Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira yang menilai pengurus Danantara termasuk Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas Danantara sebaiknya tidak rangkap jabatan demi menjaga kepercayaan investor sekaligus menghindari konflik kepentingan. Danantara sebagai instrumen investasi harus dikelola secara profesional dan juga pengelolanya, pengurusnya, penasehatnya diharapkan memang all out. Dan bagi rangkap jabatan, Menteri BUMN juga menjadi penasehat dan ada juga menteri yang masih aktif tapi juga menjadi pengurus direksi dari Danantara, ini sebaiknya mengundurkan diri. Jadi harus memilih mau jabatan menteri atau sebagai pengurus dan penasehat dari Danantara. Karena Danantara ini di awal cukup membutuhkan banyak sekali persiapan. Salah satunya adalah bagaimana bisa menjamin governance tata kelola yang baik sehingga menimbulkan trust dari publik dan juga kepercayaan dari investor. Sementara DPR mendorong pemerintah membuktikan ke publik audit dan pengawasan terhadap Danantara bisa dilakukan transparan agar kekhawatiran terhadap Danantara bisa berakhir gagal seperti skandal 1MDB Malaysia tidak terjadi. Setelah resmi diluncurkan, Danantara akan berinvestasi di 20 proyek strategis, antara lain di sektor hilirisasi pertambangan, sektor pangan, pengembangan kecerdasan buatan, dan sektor energi terbarukan. Bagaimana memastikan kepercayaan publik ini bisa diraih agar Danantara bisa berjalan dengan baik, pengelolaannya transparan, tidak berakhir sebagai lembaga seperti lembaga investasi di luar negeri, contohnya kasus 1MDB Malaysia. Nah, apa yang bisa jadi modal utama agar publik percaya? Kekhawatiran berakhir kayak 1MDB di Malaysia ini menurut saya menjadi alarm bagi pengurus Danantara itu sendiri. Jadi menurut saya pengelolaan 1MDB ini karena tidak mengikuti GCG, jadi kurangnya akuntabilitas dan integritas. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Presiden Prabowo bahwa Danantara ini dapat diaudit oleh siapapun, kapanpun, dan sudah ada payung hukum Danantara itu sendiri. Nah, posisi publik saat ini banyak yang optimis dan banyak yang pesimis. Nah, yang terpenting pemerintah harus menjelaskan terkait Danantara ini sendiri dengan detail dan menyeluruh agar publik ini bisa paham maksud dan tujuannya dibentuknya Danantara itu sendiri. Kontrol publik dari berbagai pihak harus maksimal dilakukan dalam mengawasi jalannya Danantara. Seperti penegasan Presiden Prabowo, Danantara harus bisa diaudit kapanpun dan dikelola secara transparan. Friska Clarissa, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.